Di sini sintaks PHP yaitu script PHP dieksekusi di server dan hasil hariannya selanjutnya kembali ke docker. PHP dasar. Sintaks PHP dasar atau script PHP dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Ekstensi file default untuk file PHP adalah script PHP. File PHP biasanya berisi teks HTML dan beberapa kode script PHP. Seperti contoh di bawah ini. Ini adalah contoh sintaks PHP dasar. Yang berikutnya sensitif huruf PHP. Dalam PHP, kata kunci atau misalnya if, else, while, echo, dan lain-lain, kelas, fungsi, dan fungsi yang ditentukan pengguna tidak peka huruf besar kecil. Kemudian masuk kepada PHP komentar atau komentar PHP. Komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian dari program. Komentar dapat digunakan untuk biarkan orang lain memahami kode. Ingatkan diri Anda tentang apa yang Anda lakukan sebagai dasar programmer telah mengalami kembali ke pekerjaan mereka sendiri. PHP menggunakan beberapa cara komentar, yaitu contohnya seperti ini. Label PHP. Variabel adalah wadah untuk menyimpan informasi. Membuat atau mendeklarasikan variabel PHP dalam PHP. Sebuah variabel dimulai dengan nilai mata uang atau tanda diikuti dengan nama variabel. Contohnya di sini. Setelah itu variabel keluaran. Echo pernyataan PHP sering digunakan untuk menampilkan data ke layar. Contoh untuk menampilkan data ke layar seperti ini. PHP adalah bahasa yang diketik secara longgar. PHP secara otomatis mengkaitkan tipe data variabel tergantung pada nilainya. Selanjutnya PHP echo dan cetak pernyataan statement. Dengan PHP ada dua cara dasar untuk mendapatkan output echo dan print. Echo dan print kurang lebih sama. Keduanya digunakan untuk menampilkan data ke layar. Perbedaannya kecil. Echo tidak memiliki nilai baik, sedangkan print memiliki nilai kembalian 1, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Echo dapat mengambil beberapa parameter, meskipun penggunaannya seperti itu jarang terjadi. Sementara print dapat mengambil satu argumen, echo sedikit lebih cepat dari print. Berikut pernyataan gema PHP. Pernyataan dapat digunakan dengan atau tanpa tanda kurung, echo atau echo. Kemudian PHP array. Array menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Seperti contoh di bawah ini adalah sebuah array. Berikut objek PHP. Kelas dan objek adalah dua aspek utama dari pemrograman berorientasi objek. Dalam PHP objek, kelas adalah template untuk objek dan objek adalah turunan dari kelas. Ketika objek individu dibuat, mereka mewarisi semua properti dan perilaku dari kelas, tetapi setiap objek akan memiliki nilai yang berbeda untuk properti. Di bawah ini adalah contoh dari objek PHP. Berikutnya nilai PHP 0. Nilai PHP 0. 0 adalah tipe data khusus yang hanya dapat memiliki satu nilai, 0. Variabel tipe data 0 adalah variabel yang tidak memiliki nilai yang ditetapkan untuk itu. Adalah nilai PHP 0. Contoh nilai PHP 0. Tipe sumber daya khusus bukanlah tipe data yang sebenarnya. Ini adalah penyimpanan referensi ke
Oke, fungsi dan sumber daya di luar PHP. Contoh umum penggunaan tipe data sumber daya adalah panggilan database. Berikutnya, string PHP. Fungsi string PHP. Dalam bab ini kita akan melihat beberapa fungsi yang umum digunakan untuk memanipulasi string, yaitu string, mengembalikan panjang string. Berikutnya, PHP matematika. Dalam PHP matematika terdapat PHP min dan max. Min dan max dapat digunakan untuk menemukan nilai terendah atau tertinggi dalam daftar argumen. Berikutnya, konstanta PHP. Konstanta PHP adalah pengidentifikasi nama untuk nilai sederhana, nilai tipe. Berikutnya, operator PHP. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. PHP membagi operator dalam komposisi berikut. Pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator penugasan. Yang ketiga, operator perbandingan. Yang keempat, operator kenaikan atau penurunan. Yang kelima, operator logika. Keenam, operator string. Ketujuh, operator lain. Yang terakhir, operator penugasan bersyarat. Kemudian operator aritmatika PHP. Operator aritmatika PHP digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi aritmatika umum seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Selanjutnya, operator penugasan PHP. Operator penugasan PHP digunakan dengan nilai numerik untuk menulis nilai ke variabel. Pernyataan bersyarat PHP. Yang pertama, if pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi benar. Yang kedua, if else pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi benar dan kode lain jika kondisi itu salah. Yang ketiga, if else mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Yang keempat, switch memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Kemudian PHP pernyataan if pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika salah satu kode benar. Contoh sintaks PHP if. Pernyataan beralih PHP. Switch pernyataan beralih PHP digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Yang berikutnya ada PHP loops. PHP loop digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu benar. PHP loop digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu benar. Fungsi bawaan PHP. PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung. Berikutnya fungsi yang ditentukan menggunakan PHP. Fungsi yang ditentukan penggunaan PHP. Yang pertama, fungsi adalah blok pertanyaan yang dapat digunakan berulang kali dalam satu program. Yang kedua, sebuah fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Yang ketiga, suatu fungsi akan dieksekusi dengan memanggil fungsi tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada array PHP. Array menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Contoh PHP array. Kemudian apa itu array? Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari suatu nilai pada satu waktu.
sini juga terdapat contoh array. Kemudian buat array di PHP. Dalam PHP, array fungsi ini digunakan untuk membuat array. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.